Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, rabbi syrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke pelajaran 14A kursus bahasa Arab Understand Al-Quran the Easy Way. Masih bagian 1 tentang salat. Di pelajaran ini kita akan belajar surat Al-Asr, dan di bagian tata bahasa kita akan melanjutkan pembelajaran fi'il mudhari, yatribu, yasma'u, ya'lamu, dan ya'malu. Total kita akan belajar 18 kosakata baru yang disebutkan lebih kurang 4.445 kali di dalam Al-Quran. Dan nanti insya Allah di akhir pelajaran ke-14, total kita telah belajar 174 kosakata yang terdapat di Al-Quran, hampir 36.556 kali. Ingat 7 tugas kita, dan jangan lupa berdoa, Rabbi zidni ilma, dan juga doakan, ya Allah, tolonglah kami dalam belajar Al-Quran di kelas ini. Nah, kita masuk ke pendahuluan surat Al-Asr. Surat pendek ini memberikan formula kepada umat manusia agar terhindar dari kerugian. Solusinya adalah melakukan 2 hal untuk diri sendiri, beriman dan melakukan perbuatan baik. Dan 2 hal untuk masyarakat, saling menasihati tentang kebenaran dan kesabaran. Surat Al-Asr, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr, demi masa. Wal 'asr, waw di sini bukan berarti dan, tetapi waw di sini artinya adalah demi. Wal 'asri, demi masa. Waw dan bisa juga mempunyai arti demi atau sumpah. Demi masa, bersumpah untuk masa. Demi masa. Wal 'asr. Banyak surat dalam Al-Quran dimulai dengan sumpah, seperti wal fajr, demi waktu fajar. Wal lail, demi waktu malam. Wan najmi, demi bintang. Was sama'i, demi langit. Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah sini dengan waktu. Artinya apa? Waktu menjadi saksi atas apa yang diucapkan setelah sumpah ini. Ayat kedua, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Inna, sesungguhnya. Telah sama-sama kita pelajari, contohnya pada innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang sabar. Inna, sesungguhnya. Terdapat di Al-Quran 1534 kali. Inna ada 1534 kali. Sedangkan in itu artinya jika, 691 kali. Contohnya pada insya Allah, jika Allah berkehendak. Insya Allah. Baik. Sekarang al-insan. Apa itu insan? Manusia. 65 kali Allah ulangi dalam Quran. Insan, manusia. Al-insan, umat manusia, manusia. Lafi, fi di dalam. Ditambah depannya la di sini artinya benar-benar. Ya, la, benar-benar. Bukan bagi, tapi benar-benar. Karena ada fi setelahnya. Lafi, benar-benar di dalam. Khusr. Khusr artinya kerugian. Khusr, kerugian. Khusr, kerugian. Apa pesan dari ayat kedua? Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Dalam ayat ini kita menemukan bahwa untuk menunjukkan pentingnya subjek, Allah Subhanahu wa taala memulai dengan 3 bentuk penekanan berbeda. Yang pertama, Allah bersumpah, wal 'asr. Dia bersumpah, wal 'asr, demi masa. Yang kedua, penggunaan inna, sesungguhnya. Dan yang ketiga, penggunaan la, penekanan, benar-benar. Jadi di 3 kali bentuk penekanan, sumpah, inna, la.
Penekanan keempat ada dalam bentuk illah. Dalam sebuah kelas yang terdiri misalnya 100 siswa, jika 95 orang gagal dalam ujian, apakah kita berkata semua siswa lulus kecuali 95 orang? Tidak, bukan seperti itu. Pasti kita akan berkata semua siswa gagal ujian kecuali 5 orang. Oleh karena itu, mayoritas umat manusia berada dalam kerugian. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya mayoritas umat manusia benar-benar dalam kerugian. Penekanan setelah penekanan ini seharusnya meningkatkan perhatian kita dan memaksa kita untuk memikirkan kembali tentang apa yang kita lakukan untuk menghindari kerugian. Ingat contoh sahabat Uqaisyah radhiyallahu anhu, dan mohonlah supaya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari kerugian. Baik. Saya minta teman-teman kita praktek sebutkan arti dari bacaan ayat yang saya bacakan. Wal asr, demi masa. Wal asr, demi masa. Inna, sesungguhnya. Al insan, manusia. Lafi, benar-benar dalam. Khusr, kerugian. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Silakan di pause videonya dan berlatih mandiri dengan 2-3 kali ulangan. Silakan. Ayat selanjutnya, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengejarkan perbuatan baik. Illa, apa arti illah? Perhatikan, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan illa selain Allah, kecuali Allah. Illa, kecuali. Terdapat di dalam Quran 664 kali. Berarti kata ini cukup penting, sangat banyak diulang dalam Al-Quran. Alladzi, orang-orang yang. Contoh pada siratal ladzina an'amta alaihim. Orang-orang yang. Siratal ladzina an'amta alaihim, itu jalan orang-orang yang engkau telah berikan nikmat atas mereka. Alladzina, orang-orang yang. Amanu, telah beriman. Amanu, telah beriman. Mereka telah beriman. Amanu, masih ingat? Fa'ala fa'alu. Amana, amanu, mereka telah beriman. 258 kali terulang dalam Al-Quran. Iman, kepercayaan, keimanan. Amanu, beriman. Wa amilu, dan mereka mengerjakan. Amilu, amala, amila, amilu. Amila, amilu. Wa amilu, dan mereka mengerjakan. Amala, amal, pekerjaan. Sering kita terjemahkan juga dalam bahasa Indonesia. Amal, amal, amal itu artinya pekerjaan, perbuatan. As-salihat. Apa arti salihat? Perbuatan baik. Dari sisi keimanan, perbuatan apa yang diterima oleh Allah? Baik atau jahat? Perbuatan baik. Oleh karena itu, salihat adalah perbuatan baik. Karena yang diterima di sisi Allah. Salih. Salihun, salihin. Masih ingat? Salih adalah orang soleh. Dia bentuk tunggal. Bentuk jamaknya salihun, salihin. Kalau yang perempuan atau bentuk feminin, salihah, salihat, salihah, salihat. Salihah bentuk tunggal, salihat bentuk jamak. Apa pesan dari potongan ayat ketiga? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Pesannya adalah mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikan saya keimanan yang benar, sempurna dan kokoh. Kemudian kita evaluasi bagaimana iman saya kepada Allah, hari akhir, para malaikat, kitab, para rasul dan takdir. Apakah iman saya mendorong saya untuk melakukan hal-hal yang baik? Kita evaluasi. Bagaimana keimanan saya pada kitab Allah? Apakah saya hanya mempunyai keyakinan
Atau apakah saya peduli untuk mengembangkan hubungan dengannya dan mempelajari dan mempraktekkannya? Bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran? Al-Quran membahas detail keimanan kita. Membaca Al-Quran dengan memahami dan mempelajari hadis akan memperkuat dan meningkatkan keimanan kita. Iman saja tidak cukup untuk menyelamatkan kita dari kerugian. Perbuatan baik, amal soleh juga penting. Bagaimana kualitas sholat saya, puasa, zakat, akhlak, sopan santun, dan hubungan, dan sebagainya. Baik, mari teman-teman kita praktekkan, sebutkan arti dari bacaan ayat yang saya bacakan. Illa, kecuali. Alladzina, orang-orang yang. Amanu, beriman. Wa amilu, dan mengerjakan. As-salihat, perbuatan baik. Illa alladzina amanu wa amilu salihat, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan perbuatan baik. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan perbuatan baik. Alimu, ajarkan yang lain, pause video, ajarkan yang lain atau ulangi secara mandiri 2-3 kali ulangan. Silahkan. Baik, terakhir, watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, dan saling menasihati kepada kebenaran dan saling menasihati kepada kesabaran. Darasa. Darasa itu artinya belajar. Darasa, belajar. Kalau ditambah tasydid di huruf keduanya, darasa, artinya mengajar. Artinya berubah menjadi mengajar. Kalau ditambah huruf ta di depan dan ditambahkan alif setelah huruf dal menjadi tadarasa, itu artinya saling mengajar. Ada kata tadarasa artinya saling mengajar. Darasa mengajar, darasa mengajar. Tadarasa saling mengajar. Nah, tadarasu saling mengajari. Tadarasa saling mengajar. Tadarasu mereka saling mengajar. Tadarasu mereka saling mengajari. Nah, tawasau berarti artinya saling menasihati. Saling menasihati. Nasihati saya, nasihati kamu. Ya, saling menasihati. Antara dua orang saling menasihati. Antara 2-4 orang saling menasihati satu sama lain. Berarti tawasau artinya saling menasihati. Hak kok itu artinya kebenaran. Dalam Quran dan hadis, hak adalah kebenaran. 247 kali terulang dalam Al-Quran. Tawasau masih sama artinya saling menasihati. As-sabr, kesabaran. As-sabr, sabr artinya sabar atau kesabaran. 15 kali terulang dalam Al-Quran. Nah, apa pesan dari watawasau bil haqqi watawasau bis sabri? Amal soleh mencakup setiap perbuatan baik. Ya, 2 perbuatan secara khusus disebutkan di sini. Dalam ayat ini, yaitu menasihati orang lain tentang kebenaran dan menasihati orang lain tentang kesabaran. 2. Di mana orang bisa menemukan kebenaran? Di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita bahkan tidak dapat memahami Al-Quran, lalu bagaimana kita akan menyebarkan kebenaran kepada orang lain? Kebenaran ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita tidak paham Al-Quran, bagaimana kita bisa menyebarkan kebenaran kepada orang lain? Dalam banyak Al-Quran, Allah menjelaskan bagaimana para nabi dan rasul menasihati orang-orang tentang kebenaran, kebaikan, dan kesabaran. Maka kita belajar dari mereka cara mereka melakukannya. Dalam ayat ini Allah menyebut orang-orang di dalam bentuk jamak, yaitu alladzina, orang-orang yang. Ini menunjukkan bahwa kita harus bekerja sebagai tim. Jadi menasihati pun tidak sendirian, tapi sebagai tim. Menasihati satu sama lain untuk menaati Allah dalam setiap aspek kehidupan mereka. Jadi dalam saling menasihati kita
juga tidak sendiri-sendiri, tapi tim, amal jama'i, bekerja bersama-sama. Anda bisa memulai sekarang dengan memilih seseorang di teman di kelas ini, atau saudara, atau teman, atau keluarga, dan memintanya untuk menjadi rekan, untuk menasihati satu sama lain untuk belajar Al-Quran, dan mempraktekkannya sampai selesai. Kesabaran terdiri dari 3 jenis. Ada 3 jenis kesabaran. Kesabaran untuk melakukan perbuatan baik, termasuk dalamnya berdakwah. Kesabaran untuk menjauh dari dosa. Dan yang ketiga, kesabaran menghadapi kesulitan penyakit, dan lain-lain. Ketika kita memberitahu putra atau putri kita untuk melanjutkan pendidikan, kita pasti memiliki rencana rinci untuk pendidikannya. Nah, sekarang apakah kita memiliki rencana serupa untuk menasihati orang ke jalan yang benar? Evaluasi diri kita. Wa dan au 280 kali. Au artinya atau 280 kali terdapat di dalam Al-Quran. Kita perlu melakukan keempat hal seperti yang disebutkan dalam surah ini. Karena di antara setiap hal Allah menggunakan kata wa, huruf wa. Ya, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Allah gunakan wa yang artinya dan, bukan au. Au artinya atau. Tapi Allah gunakan dan, artinya semua pekerjaan ini harus kita lakukan. Baik teman-teman, mari kita sekarang istirahat. Pelajaran ke-14A selesai dan kita akan masuk pelajaran tata bahasa dan tips belajar. Kita cukupkan pembelajaran kita tentang surat Al-Asr. Kita sama-sama baca doa. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.